Selamat pagi teman-teman dan guru-guru sekalian. Perkenalkan, nama saya Immanuel Christopher Joseph Panggabean dari kelas 12E. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi perbedaan ideologi dalam Perang Dingin. Nah, dalam Perang Dingin ini ada dua negara, yaitu negara Amerika Serikat dan negara Uni Soviet. Mereka berdua ini menganut ideologi yang berbeda, yang sangat bertentangan. Yang satu Amerika Serikat ini mengandung ideologi kapitalisme atau liberalisme, yang satu lagi Uni Soviet ini menganut ideologi komunisme. Nah, dari sini saja sudah kelihatan ada dua ideologi yang berbeda. Nah, ini yang membuat setelah Perang Dunia Kedua, mereka ada menjadi dua blok, yaitu adanya blok timur dan juga blok barat. Selanjutnya di sini ada kapitalisme di ekonomi. Jadi kapitalisme ini sama aja dengan pasar bebas. Mereka bebas bersaing, bebas membuka usaha, bebas bisa menjadi kaya kalau mereka nanti. Misalnya aja kalau di kantin kan banyak jualan itu, bukan satu orang aja yang jualan. Jadi mereka siswa yang beli juga bebas milih yang mana. Mereka bisa beli mie ayam, bisa beli ayam geprek, bisa beli ayam bakar, bisa beli teriyaki, bakso, minuman lainnya. Jadi ekonomi pasar kapitalisme ini bebas. Jadi semua orang, semua siswa di kantin itu bisa berjualan di situ. Jadi nggak harus satu toko doang yang jualan. Nah, itu seperti itu ekonomi kapitalisme. Jadi orang siapa yang bisa lebih enak makanannya, siapa yang bisa lebih menarik, siapa yang lebih kreatif, dan itu bisa menarik pelanggan, dan mereka juga bisa membuat diri mereka kaya. Itu yang disebut juga ekonomi dalam kapitalisme. Selanjutnya ada politik. Nah, kalau kapitalisme dalam politik ini mereka tuh bebas milih pemimpin di negara tersebut. Jadi ada partai-partainya. Jadi mereka sendiri yang milih dari rakyat untuk memilih yang pemimpin negara tersebut. Selanjutnya sini ada nilai yang dijunjung dalam kapitalisme. Nah, Amerika Serikat ini mereka sangat menjunjung kebebasan individu. Jadi setiap orang, setiap pribadi, mereka tuh punya hak dalam dirinya kalau mereka itu bisa berkembang. Nah, di sini juga ada sekutu dari Amerika itu ada Prancis, ada Kanada, ada Jepang, juga ada Jerman Barat. Selanjutnya kita akan bahas tentang apa itu komunisme. Selanjutnya di sini ada ekonomi dalam komunisme. Berbanding terbalik dengan ekonomi di kapitalis yang semuanya bebas bersaing, semua orang boleh mempunyai usaha, bisa menjadi kaya kalau kerja. Nah, di sini tuh di komunisme itu ekonominya itu kalau hal-hal penting seperti pabrik, seperti lahan, perusahaan dan tanah, semuanya itu dikuasai oleh negara. Kenapa bisa begitu? Tujuannya ini untuk semua orang tuh sama rata. Jadi nggak ada tuh orang yang satu orang kaya, satu orang miskin. Jadi semuanya adil, rata. Selanjutnya di sini ada bidang politik di komunisme. Jadi Uni Soviet sendiri hanya mengenal satu partai, yaitu Partai Komunis. Jadi berbeda dengan kapitalisme antara komunisme. Jadi di kapitalisme kan ini banyak partai gitu. Jadi mereka bebas pilih partai yang mana sesuai hati mereka. Jadi di komunisme ini mereka hanya ada satu partai, yaitu Partai Komunis. Jadi semua kebijakan politik semua itu diatur oleh negara. Selanjutnya ada dampak dari antara dua negara tersebut, ada di Perang Korea 1950 sampai 1993. Nah, Korea Utara ini dibagi menjadi dua, menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Nah, Korea Utara ini didukung oleh komunis atau Soviet dan Cina, dan kalau bagian selatan itu didukung oleh Amerika atau Amerika. Nah, di sini juga ada Vietnam yang terbelah menjadi dua juga pada tahun 1955 sampai 1975. Nah, di sini Vietnam ini menjadi dua, yang utara dikuasai oleh komunis Soviet, yang selatan dikuasai oleh kapitalisme oleh Amerika. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir ada krisis misil Kuba pada tahun 1962. Di sini Soviet ini menempatkan rudal nuklirnya di Kuba. Nah,
Amerika ini tahu dari mata-matanya ini kalau Soviet ini menaruh rudalnya di Kuba. Jadi Amerika ini sangat marah karena merasa terancam ada nuklir di Kuba. Jadi di situ hampir terjadi perang nuklir besar-besaran. Jadi si Soviet ini menarik rudalnya agar tidak terjadi peperangan. Jadi intinya itu antara dua negara ini, Amerika dan Soviet ini tidak berperang secara langsung, atau mereka tuh berperang tidak langsung tembak-tembakan gitu. Mereka berperang melalui ekonomi, melalui politik dan teknologi dan persaingan lainnya. Nah, itu disebut juga perang dingin. Nah, selanjutnya di sini ada persaingan antar dua negara di bidang nuklir dan antariksa. Di sini Amerika tahun 1945 mereka berhasil membuat bom nuklir, yaitu bom atom yang dipakai untuk ngebom Nagasaki dan Hiroshima. Nah, Uni Soviet ini nggak mau kalah dia. Jadi dia juga berhasil dicoba bom atom tahun 1949, beda 4 tahun dari Amerika. Nah, di sini juga ada perlombaan antariksa. Uni Soviet ini menjadi yang pertama. Tahun 1957 mereka meluncurkan Sputnik 1. Satelit ini menjadi satelit pertama yang ada di dunia. 1961 Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang ada di luar angkasa. Maksudnya di sini Amerika juga tidak mau kalah karena ketinggalan. Jadi Amerika mendirikan NASA tahun 1958, mengkoordinasi luar angkasa. Terus di sini puncaknya, di sini ada Apollo 11 1969, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menjadi manusia pertama yang menginjak di bulan. Mungkin itu saja dari presentasi materi dari perbedaan ideologi dalam perang dingin. Kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih. Thank you, everyone. Thank you, Elmar. Boom.